Assalamualaikum teman-teman, Bapak Ibu Guru dan sahabat semuanya. Ketemu lagi dengan channel YouTube saya, Bu Eri. Di video kali ini kita masih membahas tentang penilaian sikap kurikulum 2013 untuk KI 1 sikap spiritual dan KI 2 sikap sosial untuk part 2. Di part 2 ini kita khusus membahas pelaksanaan penilaian sikap baik di KI 1 maupun di KI 2. Berikut alur pelaksanaan, pengolahan, dan pelaporan penilaian sikap. Yang pertama adalah melakukan observasi harian terhadap peserta didik yang dilakukan oleh guru kelas, guru mata pelajaran agama, guru mata pelajaran PJOK, dan atau guru pembina ekstrakurikuler. Kemudian, hasil observasi harian tersebut ditulis atau dituangkan ke dalam jurnal harian, baik jurnal harian untuk KI 1 maupun KI 2. Kemudian, setelah 1 semester, jurnal harian tersebut direkap. Setelah direkap, kemudian dibawa ke dalam rapat dewan guru. Di dalam rapat dewan guru ini minimal harus ada guru kelas, guru mapel agama, guru mapel PJOK, dan atau guru ekstrakurikuler. Dan jika memungkinkan ada kepala sekolah. Nah, untuk apa diadakan rapat dewan guru itu? Tujuannya untuk menentukan deskripsi pada rapor peserta didik. Deskripsi untuk sikap spiritual dan deskripsi untuk sikap sosial. Ada 3 prosedur pelaksanaan penilaian sikap. Yang pertama, mengamati perilaku peserta didik pada saat pembelajaran dan di luar pembelajaran. 2. Mencatat sikap dan perilaku peserta didik. Dan yang ketiga, menindaklanjuti hasil pengamatan. Kita mulai dari prosedur yang pertama, yaitu mengamati perilaku peserta didik pada saat pembelajaran dan di luar pembelajaran. Artinya, begitu Bapak Ibu sudah masuk kelas untuk memulai pembelajaran, dan pada saat itulah Bapak Ibu guru sudah mulai mengamati sikap dan perilaku peserta didik, baik untuk KI 1 maupun untuk KI 2. Sikap apa saja yang diamati yang sudah Bapak Ibu rencanakan? Contoh, untuk KI 1 ada ketaatan beribadah, untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, dan berperilaku syukur. Untuk yang KI 2 ada jujur, disiplin, percaya diri, tanggung jawab, santun, peduli, dan toleransi. Itu aja yang Bapak Ibu amati selama Bapak Ibu memulai pembelajaran sampai berakhirnya pembelajaran. Prosedur yang kedua adalah mencatat sikap dan perilaku peserta didik baik untuk KI 1 maupun KI 2. Perlu Bapak Ibu garis bawahi bahwa untuk mempermudah pelaksanaan pencatatan sikap, yang perlu dicatat di sini hanyalah sikap yang menonjol, yang sangat baik dan perlu bimbingan saja. Artinya, jika di hari itu Bapak Ibu dalam observasi tidak menemui sikap yang menonjol, baik yang sangat baik maupun perlu bimbingan, maka di hari itu Bapak Ibu tidak usah mencatat apa-apa di jurnal Bapak Ibu. Berarti diasumsikan di hari itu semua peserta didik Bapak Ibu memiliki sikap dengan kategori baik. Berikut contoh pengisian jurnal sikap spiritual KI 1 kelas 4 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Di dalam format itu seperti yang Bapak Ibu rencanakan, ada nomor, hari, tanggal, nama siswa, catatan perilaku hasil dari observasi Bapak Ibu, butir sikap yang dikembangkan, kemudian keterangan. Keterangan di sini adalah sikap tersebut yang sangat baik ataukah yang perlu bimbingan. Yang sangat baik kita kasih tanda positif, yang perlu bimbingan kita beri tanda negatif. Kemudian tindak lanjut yang diberikan oleh guru.
Nah, misalkan di sini pada hari Senin tanggal 21 Juli 2021, Udin mengajak teman seagamanya untuk melakukan ibadah sholat duha. Berarti butir sikap yang dikembangkan adalah ketaatan beribadah. Sikap tersebut sangat baik, kita beri tanda positif. Tindak lanjutnya, guru memberikan reward, bisa verbal, bisa non-verbal, bisa berupa hadiah atau berupa tepuk tangan, hebat, jempol, atau dan yang lainnya. Nah, itu dilakukan di depan siswa yang lain. Tujuannya agar teman-temannya itu termotivasi untuk melakukan sikap yang sama seperti Udin. Di hari yang sama, Siti mengucapkan kata terima kasih ketika diberi pinjaman pensil oleh temannya. Berarti butir sikap yang dikembangkan oleh Siti adalah berperilaku syukur. Sikapnya sangat baik, kita beri tanda positif. Tindak lanjutnya, diberi reward di depan siswa yang lain agar teman-temannya termotivasi. Kemudian di hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, Siti mengajak temannya berbicara ketika berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Berarti butir sikap yang dikembangkan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Tetapi sikap yang ditunjukkan Siti adalah sikap yang negatif yang perlu bimbingan. Kita beri tanda negatif. Tindak lanjutnya apa? Ya, dinasehati dan dimotivasi agar Siti tidak melakukan hal tersebut kembali. Kemudian hari Kamis tanggal 18 September 2021, Udin menunjukkan perilaku bangga atas masakan orang tuanya, yaitu bekal yang dibawanya. Berarti butir sikapnya adalah berperilaku syukur, sikap yang positif, sangat baik. Tindak lanjutnya sama, diberi reward di depan siswa yang lain agar teman-temannya termotivasi. Di hari yang sama, Siti juga mengajak temannya untuk berdoa sebelum makan bekal mereka masing-masing. Berarti butir sikapnya adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Sikapnya sangat baik, diberi tanda positif. Nah, atas sikap Siti tersebut, maka Siti perlu diberi reward baik verbal maupun non-verbal. Tujuannya agar teman-temannya yang lain itu juga termotivasi untuk melakukan sikap yang sama seperti Siti. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, Beni mengganggu teman yang sedang berdoa sebelum belajar. Butir sikapnya berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Keterangannya, sikap yang ditunjukkan Beni, sikap yang negatif, kita beri tanda negatif. Tindak lanjutnya, ditegur dan dinasehati dan dimotivasi agar Beni tidak mengulangi perbuatan tersebut. Di hari yang sama, Siti mengajak temannya untuk berdoa sebelum makan bekal. Berarti sikapnya adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan dengan keterangan positif, sikap yang sangat baik. Nah, meskipun seperti itu, Siti perlu diberi reward baik verbal maupun non-verbal. Tujuannya apa? Agar teman-temannya termotivasi. Kemudian di hari Jumat tanggal 12 Oktober 2021, Siti membaca surat Yasin dengan khusyuk. Nah, butir sikapnya ketaatan beribadah. Keterangannya kita tulis dengan tanda positif karena itu sikap yang sangat baik. Tindak lanjutnya, guru memberi reward baik verbal maupun non-verbal di depan siswa yang lain agar teman-temannya termotivasi. Kemudian di hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, Edo membuang makanan yang masih layak makan. Butir sikapnya berperilaku syukur, tapi sikap tersebut perlu bimbingan. Kita beri tanda negatif. Tindak lanjutnya, ya Edo ditegur, dinasihati dan dimotivasi agar tidak mengulangi sikap seperti itu lagi. Kemudian di hari yang sama, Udin, Vino, Romi diketahui tidak ikut sholat duha dengan alasan sakit, tetapi mereka asik bermain di kelas.
Nah, butir sikapnya ketaatan beribadah, keterangannya diberi tanda negatif karena sikap tersebut perlu bimbingan. Tindak lanjutnya apa? Ya ditegur, dinasihati, dan dimotivasi agar mereka tidak berbuat seperti itu lagi. Masih di hari yang sama, guru melihat Dayu menangis karena hanya diberi uang saku sedikit oleh orang tuanya. Butir sikapnya berperilaku syukur, keterangannya negatif karena sikap seperti itu perlu bimbingan. Tindak lanjutnya apa? Ya guru memanggil, menegur Dayu, dinasihati dan dimotivasi agar Dayu tidak bersikap seperti itu lagi. Nah Bapak Ibu, dari contoh pengisian jurnal KI1 ini, jika diamati dalam satu semester itu tidak tiap hari ada catatan Bapak Ibu. Dan tidak semua siswa, misalkan di sini siswa saya ada 10, tidak semua siswa ada catatan juga. Nah, untuk hari dan siswa yang tidak ada catatannya di jurnal ini, berarti di hari itu peserta didik kita, peserta didik Bapak Ibu, sikapnya, terutama sikap spiritual dalam kondisi baik, dalam kategori baik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Setelah kita melaksanakan observasi dan mencatat sikap dan perilaku peserta didik ke dalam jurnal selama 1 semester, baik oleh guru kelas, guru mapel agama, PJOK maupun pembina ekstrakurikuler, saatnya kita membuat rekap jurnal KI1. Nah, rekap ini juga dibuat oleh guru kelas, agama, PJOK maupun oleh guru pembina ekstrakurikuler. Nah, rekapnya seperti ini, ada nomor, nama siswa, kemudian untuk KI1 sikap yang pertama adalah ketaatan beribadah. Nanti kita rekap sikap yang sangat baik, yang positif itu ada berapa, yang perlu bimbingan, yang negatif ada berapa. Begitu juga dengan sikap berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Sangat baiknya berapa, perlu bimbingannya berapa. Kemudian sikap yang ketiga, berperilaku syukur juga begitu. Sangat baiknya berapa, perlu bimbingannya berapa. Sebagai contoh, jumlah siswa saya di sini ada 10 diantaranya. Ada Ari, Beni, Edo, Dayu, Lani, Romi, Siti, Udin, Vino, dan Zaki. Setelah dilakukan pengamatan dalam 1 semester, ternyata hasil sikap Ari tidak ada yang sangat baik maupun yang perlu bimbingan. Untuk Beni yang tercatat hanyalah sikap berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Itu pun sikap yang perlu bimbingan. Untuk Edo berperilaku syukur yang perlu bimbingan. Kemudian Dayu sama seperti Edo untuk sikap berperilaku syukur yang perlu bimbingan. Lani selama 1 semester sikapnya baik-baik saja. Romi perlu bimbingan di sikap ketaatan beribadah. Siti sangat baik dalam berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Perlu bimbingan dalam berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Dan sangat baik dalam berperilaku syukur. Itu catatan sikap Siti selama 1 semester. Udin sangat baik dalam ketaatan beribadah dan perlu bimbingan dalam ketaatan beribadah, dan juga ada catatan sangat baik dalam berperilaku syukur. Vino ada catatan diperlu bimbingan sikap ketaatan beribadah. Zaki tidak ada catatan apapun untuk sikap KI1 dalam 1 semester. Dengan demikian yang mendapatkan predikat baik dalam sikap spiritual dalam 1 semester adalah Ari, Lani, dan Zaki. Sekarang contoh pengisian jurnal sikap sosial KI2 untuk kelas 4 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Formatnya sama seperti KI1. Di hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, Udin menemukan uang di lingkungan sekolah dan menyerahkan ke guru kelasnya. Butir sikapnya jujur,
keterangannya positif, sikap sangat baik. Tindak lanjutnya diberi reward baik verbal maupun non-verbal di depan siswa yang lain. Tujuannya agar teman-temannya termotivasi. Apalagi kalau di sini gurunya rewardnya berupa hadiah. Jadi mereka berpikir, oh kalau aku jujur, aku akan diberi hadiah. Nah seperti itu, sebagai motivasi. Di hari yang sama, Siti tidak mencontek ketika mengerjakan soal penilaian harian. Butir sikapnya jujur, keterangannya diberi tanda positif. Tindak lanjutnya diberi reward di depan siswa yang lain agar teman-temannya juga termotivasi. Kemudian hari Senin tanggal 11 Agustus 2021, Siti terlambat datang ke sekolah. Butir sikapnya disiplin, keterangannya negatif, perlu bimbingan. Tindak lanjutnya apa? Nah, guru menegur, menasehati, dan memotivasi Siti agar tidak mengulangi hal yang sama. Kemudian hari Kamis 18 September 2021, Udin meminta maaf karena lupa membawa alat-alat menggambar. Butir sikapnya jujur, mendapatkan keterangan positif, sangat baik. Tindak lanjutnya diberi reward baik verbal maupun non-verbal di depan siswa yang lain agar temannya termotivasi. Kemudian di hari yang sama, di tanggal yang sama, guru melihat Siti datang sekolah paling awal. Berarti butir sikapnya disiplin, keterangannya positif karena itu sikap yang sangat baik. Seperti biasa, guru memberi reward baik verbal maupun non-verbal agar teman-temannya termotivasi. Di hari yang sama, Edo menyoraki temannya yang sedang bertengkar. Bukannya melerai, malah menyoraki. Berarti butir sikapnya adalah peduli, keterangannya negatif. Jadi Edo perlu bimbingan. Apa yang dilakukan guru? Ya memanggil Edo, ditegur, dinasehati, dan dimotivasi agar Edo tidak bersikap seperti itu jika ada temannya yang bertengkar. Lalu hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021, Zaki terlambat datang ke sekolah. Butir sikapnya disiplin, keterangannya negatif, perlu bimbingan. Di hari yang sama, Siti berbicara dengan lancar dan lantang saat presentasi. Butir sikapnya percaya diri, keterangannya positif, sikap yang sangat baik. Di hari yang sama, Ari berbicara kasar saat temannya minta tolong. Berarti butir sikapnya adalah santun. Karena perlu bimbingan, diberi tanda negatif. Di hari Jumat tanggal 5 November 2021, Siti mengembalikan pensil temannya dengan cara dilempar. Butir sikapnya berarti santun. Berarti karena sikapnya itu negatif, beri tanda negatif karena perlu bimbingan. Udin di hari yang sama mengajukan diri untuk lomba bernyanyi mewakili kelas 4. Butir sikapnya percaya diri, keterangannya positif. Benny tidak ikut mentertawakan temannya yang bacanya tidak lancar. Butir sikapnya toleransi, keterangannya positif. Di hari Sabtu tanggal 4 Desember, Benny mengakui kesalahan bahwa telah menyembunyikan sepatu temannya ketika sholat duha dan dia tidak melempar kesalahan ke teman lainnya. Butir sikapnya tanggung jawab. Nah, sikap seperti itu berarti sangat baik, positif. Nah, bagi sikap yang negatif, tentunya tindak lanjut yang diberikan oleh guru adalah siswa tersebut dipanggil, ditegur, dinasihati, dan diberi motivasi agar tidak mengulangi seperti itu lagi. Bisa jadi guru di sini juga memberikan nasihatnya secara klasikal. Jadi siswa yang lain juga bisa berhati-hati, tidak bersikap sama seperti temannya tadi yang perlu bimbingan tadi. Bagi sikap yang positif juga begitu, jangan dibiarkan saja. Tapi siswa tersebut bisa jadi dipanggil ke depan kelas atau bagaimana
Tujuannya untuk diberi reward baik verbal maupun non-verbal agar teman-teman yang lainnya itu juga termotivasi seperti itu. Itulah catatan siswa kita selama 1 semester untuk sikap sosial. Seperti di KI 1, tidak setiap hari, tidak semua siswa ada di dalam catatan tersebut, ada di dalam jurnal tersebut. Ketika ada hari atau peserta didik yang tidak ada di dalam catatan tersebut, berarti peserta didik kita sikapnya dikategorikan baik. Setelah kita melaksanakan pengamatan dan pencatatan sikap dan perilaku peserta didik selama 1 semester, saatnya kita merekap untuk sikap sosial. Ini dilakukan oleh guru agama, PJOK, guru kelas maupun guru ekstrakurikuler. Formatnya sama seperti di KI 1, sikap spiritual. Jadi semua sikap kita rekap, yang sangat baik berapa, yang perlu bimbingan berapa. Nah, siswa saya contohkan di sini ada 10. Dalam 1 semester, Ari perlu bimbingan di sikap santun, Beni perlu bimbingan di sikap tanggung jawab, Edo tidak ada catatan, Dayu tidak ada catatan, Lani tidak ada catatan, Romi tidak ada catatan, Siti ada catatan sangat baik, sikap jujur, sangat baik dan perlu bimbingan di sikap disiplin, sangat baik untuk sikap santun, perlu bimbingan di sikap peduli, dan sangat baik di sikap percaya diri. Udin sangat baik di sikap jujur sebanyak 2 kali dan perlu bimbingan di sikap peduli. Vino tidak ada catatan, Zaki ada catatan di sikap jujur yang perlu bimbingan. Nah, jadi dalam 1 semester itu yang tidak ada catatan dikategorikan sikapnya baik. Siapa saja? Ada Edo, Dayu, Lani, dan Vino. Prosedur yang ketiga adalah menindaklanjuti hasil pengamatan untuk sikap dan perilaku siswa untuk KI 1 maupun untuk KI 2. Di prosedur yang ketiga ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa hasil pengamatan sikap dan perilaku peserta didik dibahas oleh pendidik atau guru kecuali ada atau ditemukan sikap spiritual atau sosial yang perlu diprioritaskan. Yang kedua, pendidik atau guru dapat membahas dan melaporkan minimal 2 kali dalam 1 semester untuk ditindaklanjuti. Yang ketiga, sebagai tindak lanjut, peserta didik yang mengalami peningkatan sikap dan perilaku diberi penghargaan verbal dan atau non-verbal. Yang keempat, sedangkan peserta didik yang mengalami penurunan sikap perlu bimbingan diberi program pembinaan atau motivasi. Itu tadi pembahasan kita tentang pelaksanaan penilaian sikap baik KI 1 maupun KI 2. Bagaimana dengan pengolahan nilainya? Nah, kita bahas di video berikutnya. Semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.